Gimana tadi sidang akhirnya ditunda ya? Karena apa sih Bunda tadi? Hari ini kita bersyukur ya bahwa sidang berjalan dengan kondusif. Walaupun sebenarnya kita kecewa, satu pun permintaan kita tidak dikabulkan, yaitu live, terbuka, dan ganti hakim. Kita nggak apa-apa nggak ganti hakim, tapi kita bersyukur bahwa katanya sih sidang ini nggak apa-apa tidak live, tidak apa-apa tidak ganti hakim, tapi dalam pengawasan KY. Terima kasih atas semua atensi yang ada, atas semua apapun itu namanya, membuat persidangan ini baik-baik saja dan kondusif. Nah, perjalanan sidang seperti biasa. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Saudara saksi, kata hakim, sehat. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan? Ya, tentu bisa karena dia sehat. Dan langsung perkaranya ke Hotman Paris. Dan kemudian ditanya lagi kepada Pak Hotman Paris, apakah saudara sehat? Sehat. Langsung jaksa memberikan pertanyaan. Karena nggak sumpah lagi, minggu lalu sudah sumpah. Kemudian jaksa memberikan pertanyaan sesuai dengan BAP yang ada. Dikupas, diterangkan, dia menjawab. Ada yang dia lupa, katanya dia lupa, ada yang dijelaskannya, ada yang lain pertanyaan, jawabannya berbeda. Namun tetap kita ikuti dengan baik dan sabar. Karena hakim bilang, beri saja catatan, nanti bisa dituangkan di dalam replik duplik atau di dalam kesimpulan. Nah, di sini kita menyampaikan sebenarnya hukum pidana itu ketika dia jaksa memberikan jawaban, menjelaskan, ada tanya jawab, tentu ruang kita. Tapi bagi jaksa keberatan karena dia ada kesempatan kita nanti untuk mempertanyakan dan memberikan fakta-fakta, menayangkan fakta-fakta yang kita punya. Tadi kita belum dapat memberikan tayangan atau bukti-bukti chat yang kita akan argumenkan. Namun semua sudah ada pada hakim, jaksa dan untuk bukti-bukti dan fakta-fakta yang akan kita ajukan sudah tercatat. Dalam hal ini dari jaksa, ketuanya mungkin ya, itu cukup bagus dalam pertanyaannya, mengupas semua BAP-nya. Nah, apakah saudara kenal, bagaimana cara saudara kenal dengan dengan Rasman, bagaimana saudara kenal dengan Iklim Hakim, hubungan saudara apa? Kadang-kadang dijawabnya dia tidak kenal. Dia cerita bahwa Iklim Hakim ini adalah cewek bar, ya, saya ada rekamannya, adalah cewek bar dan adalah perempuan mangga besar yang ingin tampil di TV. Makanya sebagai aspri 437 entah berapa lupa saya, semua harus dites. Kalau operasi plastik nggak boleh ikut aspri dia. Jadi mungkin waktu itu adalah pengetesan ketika dia check in di apartemen Moy. Jadi dia menyampaikan bahwa dia check in, kemudian ditanya sama jaksa apakah dia pacaran, dia jawab dia pacaran. Nah, setelah selesai jaksa bertanya,
kemudian langsung ke pihak kita. Pihak kita pertama Dr. Alvis, kemudian Bung Rihat, kemudian Licumanan. Saya melihat pada pertanyaan yang dilakukan oleh Rahmat Riyadi, setelah Rahmat Riyadi itu saya. Nah, pertanyaan Rahmat Riyadi, beberapa pertanyaan tetap memicu kepada BAP-nya. Jadi kita tidak bertanya melalui apapun. BAP itu yang diakuinya, yang ketika apa yang dikatakan BAP itu yang berita wawancara dia dengan kepolisian. Apakah ditandatangani? Dia jawab ditandatangani. Apakah dia baca? Dijawab dia baca. Apakah benar itu BAP saksi? Benar. Nah, di situ disampaikan oleh Rahmat bahwa pernahkah saudara diadakan pertemuan untuk mediasi? Pernah. Apa yang saudara ini kan? Saya jawab, saya tidak mau berdamai. Terus, apa lagi yang saudara lakukan? Ya hanya itu saja, dijawab sama Rahmat. Apakah saudara ingat bahwa saudara mendatangi Iklim Hakim, memeluk, mencium? Oh, saya lupa. Kayaknya ada, tapi lupa. Seperti itulah kira-kira bahasa dia. Terus, apa yang saudara sampaikan? Kalau kita nggak salah bahasanya adalah saudara menyampaikan bahwa saudara pacaran. Ya benar, kami pacaran. Jadi untuk kata-kata apa yang dilakukannya dengan Iklim Hakim, pernah saudara melakukan hubungan? Pernah. Itu suka sama suka. Dia jawab sama jaksa juga suka sama suka, dan dia gembira-gembira dan enjoy saja, nggak ada dia marah. Setelah itu kami bermesraan, setelah itu kami tetap baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi acuan bagi kita, bagi kami dalam pembelaan ini. Ada satu pengakuan baru separuh pertanyaan, belum lagi separuh lagi kami yang bakal bertanya itu sebanyak mungkin lebih kurang 13 pengacara dari 33 tersebut. Mungkin minggu depan insya Allah Pak Ibu Sujana ada ya, ada kuasa tambahan tadi Erwanto. Nah, dalam hal ini pertanyaan itu baru sampai Rahmat Riyadi tadi, kita lanjut ke Ibu Eli Daniti, tapi diskor untuk isoma 35 menit. Setelah 35 menit kami diskor, kami lanjut duduk seperti biasa, dibuka dan disuruh untuk memanggil saksi korban. Saya melihat ini benar-benar tidak rekayasa, karena hakim juga kaget, kami juga kaget bahwa Pak Hotman Paris tidak lagi bisa masuk ke dalam ruangan karena dia sakit dan drop. Kita nggak tahu sejauh mana dropnya. Nah, katanya di bopong. Kalau di bopong dengan di papah beda ya. Kita kaget di bopong itu apakah dibawa ambulan atau gimana. Katanya dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkara ini. Dalam undang-undang hukum persidangan itu, jika ada sakit atau tidak dapat mengikuti, kita itu harus diberi kesempatan. Nah, kami sangat setuju sidang ditunda. Maka hakim menunda sidang ini, yaitu tanggal 27 dengan hari yang sama, jam yang sama, dengan perkara pembahasan yang sama, yaitu menyelesaikan untuk keterangan saksi dalam perkara tersebut. Karena
belum selesai. Jadi diselesaikan dulu saksi dari Pak Hotman Paris, baru nanti saksi yang 2. Tadi jaksa juga mengajukan karena Pak Hotman tidak sehat, apakah bisa saksi dari Pak Hotman untuk ikut sidang. Hakim menyampaikan setelah saksi dari pelapor selesai, baru dilanjutkan dengan saksi dari Hotman Paris itu sendiri. Kan ada diajukan 2 saksi yang sudah bersumpah. Nah, di sini kita lihat Pak Hotman Paris nggak sampai dibopong lah, cuman dipapah dan tidak masuk ambulan ya, masih masuk mobil pribadinya. Kita melihat videonya tadi, memang dia agak pucat. Di ruangan itu, jujur saya melihat ya, karena dia sangat emosi, dia selalu tunjuk-tunjuk saya. Saya bilang, mohon saya keberatan saya ditunjuk. Tolong kalau mau disampaikan, sampaikan saja. Akhirnya hakim menyampaikan, saksi tidak boleh tunjuk-tunjuk. Makin 2 kali dia lakukan itu, 2 kali saya protes. Jangan saya ditunjuk-tunjuk. Hakim tetap memberikan teguran kepada Hotman Paris bahwa tidak boleh menunjuk-nunjuk dalam persidangan. Apa yang mau disampaikan, sampaikan saja. Jadi dalam hal ini saya jujur supaya tidak miskomunikasi, kita berharap minggu depan Hotman Paris sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kita doakan dia cepat sembuh dan bisa menjalankan proses hukum. Jangan seperti kejadian Ibu Nikita Mirzani ya, yang dimana Dito Mahendra tidak dapat hadir, padahal kita sudah ditahan loh di mana, Bekasi, bukan, ditahan bukan di Serang, Banten ya, maaf. Ini kita sudah ditahan di Serang, Banten dengan persidangan 3 kali persidangan. Dito tidak hadir, maka Nikita dibebaskan ya. Jangan sampai seperti itu Pak Hotman ya. Kami juga butuh, sekalipun saya pribadi adalah kuasa hukum dari Bang Rasman Arif Nasution, saya ingin memperlihatkan siapa yang benar, siapa yang tidak benar, dan agar dapat ini terbuka terang benderang. Saya mengharapkan dan berdoa Pak Hotman Paris baik-baik saja, cepat sehat agar bisa mengikuti sidang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa Pak Hotman Paris tadi saya lihat tidak dibopong ya, cuman dipapah masuk mobil karena dia sudah drop, mungkin karena masuk angin atau kecapean. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Apakah bagian tadi